Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunada Sakti Afiza dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 32. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Az-Zamain karya Sophie Aulia, kajian Psikologi Sastra. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra fiksi yang berfungsi sebagai medium untuk menggambarkan kehidupan masyarakat melalui berbagai imajinasi penulis. Dapat disimpulkan bahwa novel tersebut mencerminkan kehidupan sehari-hari, sebab sebagian penulis menuangkan cerita yang terinspirasi oleh pengalaman sehari-hari. Psikologi merupakan suatu kajian yang mempelajari perilaku manusia serta interaksi sosial antar individu. Ada banyak karya sastra yang bisa dianalisis dalam kajian psikologi, salah satunya adalah novel. Karakter dalam karya sastra seperti novel dapat dianalisis dengan pendekatan psikologi sastra. Novel berjudul Az-Zamain karya Sophie Aulia merupakan salah satu karya sastra yang menonjolkan sisi kepribadian tokoh utamanya. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada karakter utama yaitu Jasmine dan Azam karena keduanya selalu terlibat dalam setiap peristiwa yang terjadi. Peneliti tertarik meneliti novel Az-Zamain karya Sophie Aulia menggunakan pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud karena novel ini secara eksplisit memperlihatkan konflik batin yang kompleks, terutama dalam diri tokoh utama Jasmine dan Azam. Teori psikoanalisis Sigmund Freud adalah teori kepribadian yang tidak lepas dari sifat dasar yang dikenal dengan ID, ego, dan superego. Selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama ada bentuk-bentuk antara ID, ego, dan superego pada novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Yang kedua konflik batin antara perasaan dan prinsip pada tokoh utama novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Yang ketiga luka psikologis pada tokoh utama novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Selanjutnya pembatasan masalah dan fokus masalah. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk ID, ego, dan superego yang terdapat dalam novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Pada penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi bentuk-bentuk ID, ego, dan superego yang terdapat dalam novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimanakah ID, ego, dan superego pada kepribadian tokoh utama dalam novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan ID, ego, dan superego pada tokoh utama dalam novel Az-Zamain karya Sophie Aulia. Selanjutnya manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoretis dan yang kedua ada manfaat praktis. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama novel adalah sebuah karya sastra prosa yang menggambarkan makna dari kehidupan, biasanya mencakup tema-tema seperti percintaan, agama, sosial, dan politik yang merefleksikan suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya psikologi sastra. Istilah psikologi berasal dari kata psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa atau pengetahuan mengenai fenomena dan aktivitas jiwa. Psikoanalisis adalah fondasi utama dalam penelitian mengenai aspek psikologis, terutama dalam konteks karya sastra. Selanjutnya kepribadian dapat diartikan sebagai pola tingkah laku sosial yang mencakup kekuatan, dorongan, keinginan, pandangan, dan sikap yang melekat pada seorang individu saat berinteraksi dengan orang lain atau menanggapi situasi tertentu. Selanjutnya teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada ID, merupakan satu-satunya elemen kepribadian yang ada sejak kita lahir. Yang kedua ada ego, adalah elemen kepribadian yang memiliki peran dalam mengatasi kenyataan. Yang ketiga ada superego, adalah aspek sosial dari kepribadian yang menjadi wakil dari nilai-nilai tradisional dan aspirasi masyarakat sebagaimana dipahami oleh orang tua dan diajarkan kepada anak-anak melalui berbagai perintah dan larangan. Selanjutnya penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Yulin Astuti yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman LC Razi, tujuan psikologi sastra. Yang kedua, penelitian yang ditulis oleh Mutmainah Mursalim, Norma Atika Sari berjudul Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Posesif karya Lucia Priandarini, kajian psikologi sastra. Yang ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ririn Setiorini yang berjudul Analisis Kepribadian Tokoh Marni, kajian psikologi Sigmund Freud dalam novel Entrok karya Auki Madasari. Tujuan keempat, penelitian yang ditulis oleh Gladys dan Matulesi yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Dylan 1990 karya P.D. Baik, kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Kelima, penelitian yang ditulis oleh Novia Nur Kamila, Suntoko Wineke Dinar Pratiwi yang berjudul Analisis Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Gemaya karya Risma Rida Anissa, Tinjauan Psikologi Sastra. Berikut kerangka pikir.
Saja metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis psikologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori psikoanalisis Sigmund Freud yang berkaitan dengan proses kejiwaan manusia, yakni ID, ego, dan superego. Data dan sumber data. Dalam kajian ini, data mencakup setiap kalimat, paragraf, dan dialog yang mengandung elemen ID, ego, dan superego yang ditemukan dalam novel Azamin karya Sophie Aulia. Dan novel Azamin karya Sophie Aulia menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa penelitian itu sendiri yang berfungsi sebagai pengamat, analisis, dan penafsir. Teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data dan penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data dalam studi ini, meneliti menerapkan metode triangulasi teori. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu dengan cara reduksi data, klasifikasi dan kategorisasi, interpretasi data, dan penyimpulan hasil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.